sini kalian ini anunya itu saya tidak perlu sampaikan lagi. Jadi bukan itu saya jadikan bab ini. Nanti yang saya sampaikan lagi bukan saya takut, bukan tidak ada saya takut pada siapapun. Rincian yang haram dinikahi jadi tambah lagi. Dulu saya sudah sampaikan ya. Antara yang haram dinikahi. Maka tidak ada bacakan dari sini. Yaitu apa ya rincian itu kan lengkap aja. Di sini saya tidak perlu rinciannya, saya berikan itu saya sudah pernah sampaikan terlalu banyak yang haram dinikahi ya. Dan itu pun sampai kenyang kalian. Jadi satu susuan. Dan itu kata ulama ada 3 pendapat itu. Pendapat pertama di bawah 1 tahun atau di bawah 2 tahun itu tidak sah dulu. Persusuannya itu pendapat pertama. Jadi harus usia 2 tahun. Apa di atas 2 tahun itu pendapat pertama. Pendapat kedua 6 bulan. Apa kalau sudah 2 tahun itu tidak sah, jadi dia harus di bawah 2 tahun menyusui itu. Itu pendapat pertama dan pendapat pertama 6 bulan itu sebagian ulama mengatakan. Nah pendapat kedua boleh usia 2 tahun. Ini kata ulama boleh. Biasanya usia 2 tahun dan disusui. Dia itu disusui ASI ada ibu susuannya. Nah pendapat ketiga kalian kalau kejadiannya seperti Salim, maka boleh itu kalian hukumnya. Salim bagaimana? Salim di situ kalian, dia itu bersama ibu angkatnya. Dan dia sudah dewasa sudah kalian. Pada saat dia di situ ada keperluan kepada ibu angkatnya, dia bukan mahramnya. Jadi bukan mahramnya anak angkat itu. Maka di situ dia disusui dengan ditaruh di wadah. Ditaruh di wadah dengan susuan. Nah itu kata ulama boleh di hukumnya kalian. Itu boleh hukumnya di situ kalian. Kalau kejadiannya seperti Salim itu seorang sahabat kalian, tidak Rasulullah. Dia adalah seorang anak angkat. Awalnya muda dia, lalu dijadikan anak angkat. Jadi dia masa ngejek Zaid. Dia terus semua ya. Jadi kalian kata ulama. Nah di situ bagaimana cara menyusuinya itu kalian? Nah maka kalian di situ disusui di bawah 2 tahun ada 3 pendapat di mana sudah sampai ke mana? Dari KHB itu kan. Kalian disusui 1 kali. Dari situ kalian di situ sampai anak itu narik sendiri itu kalian. Ini susuannya. Sampai dia narik sendiri. Jadi kalian sampai narik sendiri. Nah itu dihitung 1. Dihitung 1. Setelah itu pas kalian disusui lagi sampai narik sendiri, sampai kenyang maksudnya. Itu jadi sampai memenuhi usus. Maksudnya adalah kata ulama sampai kenyang gitu hari situ. Nah di sini beda itu kalian. Di sini saya tambahkan saja betul. Itu lalu sampai narik sendiri dihitung 2. Nah setelah itu kalian dihitung 3 lagi. Kalian di situ sampai narik sendiri sampai kenyang. Itu sampai narik sendiri anaknya itu, maksudnya dilepas sendiri. Nah itu dihitung 3. Setelah itu pas disusui lagi, lalu sampai narik sendiri. Nah itu dihitung 4 itu. Lalu pas disusui lagi sampai dihitung lagi mas sampai 5. Nah setelah itu pas baru di situ kalian jadi anak susuan itu. Nah itu kata ulama di situ. Itu pada dulu saya sudah pernah sampaikan pada kalian itu. Nah setelah itu lagi kalian ini lagi. Nah setelah itu pada kalian maka di situ jadi anak susuan. Bila sudah 5 susuan. Sebagian pendapat itu kalian, sebagian pendapat ada katakan
ada katakan 2 susuan. Itu kalian bisa jadi, tapi tidak. Yang sepakat itu kalian 5 susuan. Itu sepakat. Ulama. Baru jadi anak susuan. Itu pada kalian yang itu di usia 2 tahun. Pendapat pertama. Pendapat kedua di usia 6 bulan. Jadi tidak boleh dia di atas 2 tahun tidak boleh hukumnya, itu kata ulama. Jadi pas kalau seperti Sayyidina Salim itu kalian bukan 2 bulan Salim, itu sudah dewasa, sudah tua sekali Salim. Nah maka di situ kata ulama boleh di atas 2 tahun, tapi kejadiannya seperti Salim. Itu Salim itu sudah besar sekali. Dia sudah balik, Salim itu, maka boleh lebih dari 2 tahun kalau kejadiannya seperti Salim, itu kata ulama. Dan itu Salim berpolitik saya, maksudnya zalim, tidak mesti itu Salim. Itu kan, itu saya jadi itu kan, maka di sini nih saya jadikan bab itu. Maka di situ kalian tidak boleh dinikahi saudara sepersusuan. Misalnya kalian di situ ada di sebuah tempat, ya jadi ada di sebuah tempat kalian, di situ kalian terdengar ada saudara susut kalian di sebuah maka kalian tidak boleh menikahi wanita di situ. Sebagian ulama di situ. Tapi saya sudah bantah sudah di situ. Boleh kalian menikahinya, itu dulu saya al-wajib. Itu al-wajib atau tae. Saya sudah bantah dulu ya. Meskipun tidak ada seakan-akan dulu, tapi saya sudah bantah tetap. Itu dulu nih. Maka di sini ini kalian salah satu apa yang tidak boleh dinikahi wanita ya. Dulu saya sudah sampaikan semua pada kalian. Banyak sekali yang itu. Tapi di sini ini saya ambil satu saja. Boleh itu ada juga di situ. Tidak ada persetujuan. Di sini saya jadikan bab itu, saya bacakan lagi di sini. Tirmizi 3051, nomor 3128 pada Maktabatu Ma'al Ma'arif dan RI terus itu. Ini ada derajat doif kitab tafsir Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan ini kadang yang anehnya, biasanya kalian suka menanyakan pada saya, tidak ada sekali, tidak bisa mungkin dia kalian, bagus sekali, berarti bukan mereka juga. Ini kira-kira di antara surah An-Nahl, ambilkan teks Arab, sembunyikan terjemah, telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah menceritakan kepada kami itu kemudian kepada kami Ali bin Asim. Itu lumayan tinggi kan, hati-hati ya. Meskipun ada 5 pendapat itu kalian di kalangan ulama itu di KHB. Tapi saya lupa sudah 2-nya. Indonesia itu pada kalian. Jadi itu lah KHB ngasih itu tidak usah dia itu iri kata. Kepada kami Ali bin Asim dari Yahya Al-Baka yang telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, 4 rakaat sunnah sebelum zuhur setelah matahari tergelincir dihitung seperti sholat zuhur, sholat akhir akhir malam. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada sesuatu pun melainkan memasukkan Allah pada saat itu. Yang sanad catatan dari situ kan. Saja di kalian itu. Kalian itu mendengar sekarang menurut kebutuhannya. Tidak boleh tidak maksudnya. Ada kebutuhannya. Rasulullah dari Bukti dan itu oleh ibu itu dan juga pernah disusui itu kan. Karena hadis Rasulullah bersabda bahwasanya perempuan karena nasab itu perempuan karena itu sang nasab. Maksudnya sama juga ya. Keharaman jelaskan mereka beda gitu. Ini zaman saja namanya. Ini biasanya dia suka menyerang kalau di sini. Kalau terjadi seperti ini ya. Dulu kan. Intinya kalau sekarang itu akan saya lawan mereka mau menyerang. Itu benar-benar hadis ini tambahnya lagi tuh kalian. Maksudnya seperti orang yang sholat zuhur setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir, maksudnya di sini kalian sholat ba'diyah zuhur. Tapi juga ada katakan dengan bukan ba'diyah bukan. Ada khilaf di kalangan ulama itu. Tentang tafsir ini tuh. Ini tafsir apa? Nama jadi tafsir itu oleh Tirmidzi. Ada khilaf juga dengan ulama kan. Ada katakan di sini maksudnya adalah sholat ba'diyah zuhur. Itu pendapat pertama. Sama pendapat kedua di sini bukan ba'diyah zuhur. Itu ada katakan lagi sholat mutlak. Itu pada kalian di sini. Yaitu tergelincir dihitung seperti sholat akhir malam. Maksudnya apa nih kalian?
di sini. Berarti yang sholat di situ kalian setelah zuhur itu kalian akan mendapatkan fadilah itu sholat malam, namanya sholat malam. Fadilahnya sholat malam itu banyak sekali kalian. Barang siapa yang sholat malam dia terhitung sebagai orang yang bertakwa. Itu disebutkan yang manusia, itu salah satunya. Maka ini hadis ini. Biasanya kalian di situ melihatnya itu di hadis apa? Lalu ada maka cara mengisinya itu yang saya sampaikan kepada kalian. Tapi itu disampaikan yang manusia. Jadi coret-coret gitu. Saya bukan seperti itu. Maksudnya juga ada ilmu yang tinggi lagi dulu. Dulu saya ilmu yang tinggi. Mengisinya itu. Dan juga di sini saya juga maka ini apa bab selanjutnya? Lanjutnya lagi. Makanya kalian saya sudah jam berapa itu kalian? Sudah cukup saja kalian sampai di situ saja.